Oke, baik, selamat malam. Saya di sini Joyce Dunisang dari kelas C. Di sini saya akan membuat web, yaitu fungsi login, logout, dan akses. Oke, baik. Di sini adalah web tentang imigrasi. Di sini ada beberapa fitur. Yang pertama ada beranda, ada pengolahan data. Pada pengolahan data master di sini ada beberapa, yaitu ada data admin, data penduduk, dan data jenis paspor. Dan selanjutnya ada data transaksi. Dalam data transaksi itu ada data izin tinggal, data paspor, data produk hukum, dan data pengaduan. Selanjutnya di sini ada laporan penduduk. Untuk data cetak laporan ada laporan penduduk, laporan izin tinggal, laporan paspor, dan laporan pengaduan. Dan yang terakhir ada pelayanan imigrasi yang terdiri dari pendaftaran penduduk, permohonan izin tinggal, permohonan paspor, dan pengaduan. Dan itu ada login dan logout. Tapi di sini logoutnya belum berfungsi ya. Jadi yang hanya itu ada admin dan penduduk. Oke, selanjutnya di sini kita akan memisahkan antara admin dan penduduk pada web tersebut. Jadi pada admin di sini hanya menampilkan di sini dia akan menampilkan semua fitur yang ada sehingga dia dapat mengakses semua yang dibutuhkan. Sedangkan pada penduduk di sini dia hanya dapat mengakses beranda dan juga pelayanan imigrasi dan lodging. Jadi kita akan membagi menjadi dua bagian, yaitu data yang dapat diakses oleh admin dan penduduk. Jadi nanti pada penduduk tersebut yang dapat diakses itu hanya beranda dan juga pelayanan imigrasi. Oke, selanjutnya di sini kita akan membuat admin. Kita akan membuat untuk tabel adminnya. Kita ke localhost. Di sini ada tabel yang sudah dibuat, itu ada tabel admin, ada daftar izin tinggal, ada paspor, daftar izin tinggal yang dilakukan oleh admin, ada paspor yang diajukan terus disetujui, terus ada penduduk, di sini diisi oleh penduduk, dan juga di sini diisi oleh penduduk dan diberikan kepada admin. Ada pengaduan dan ada pengurusan paspor yang dilakukan oleh admin, dan juga ada produk hukum yang diisi oleh admin. Oke. Di sini kita akan membuat tabel admin. Di sini kita akan membutuhkan ID admin, email, dan paspor. Baiklah, di sini untuk login adminnya kita menggunakan email dan juga kita menggunakan paspor. Oke, di sini kita menggunakan Adobe Dreamweaver atau DW. Kita buka aplikasi DW. Setelah itu di sini setelah kita buka DW-nya, kita hubungkan, kita pilih new site. Di sini ada new name site. Di sini kita kasih nama e-passport. Setelah itu kita pilih
Oke, setelah itu kita pilih exam. Kita pilih data C, terus kita pilih exam htdocs. Oke, di sini kita kasih nama imigrasi. Setelah itu untuk foldernya kita pilih folder C. Setelah itu exam, pilih htdocs, imigrasi. Setelah itu kita select, kita copy, kita klik kanan, copy. Setelah itu kita menuju ke server, kita pilih tanda tambah. Setelah itu untuk server name-nya untuk connection-nya itu di sini kita pilih localhost. Di sini kita pilih lokal. Di sini. Oke, setelah itu di sini kita copy yang tadi. Klik kanan, paste. Di sini localhost. Di sini kita masukkan nama yang tadi, yaitu imigrasi. Setelah itu kita save. Setelah itu kita kasih centangnya di testing. Oke, setelah kita kasih centang di testing, di sini kita save. Dan halaman indeksnya sudah jadi, di sini kita buka. Nah, ini sudah muncul seperti ini. Setelah itu setelah terbuka, kita kembali ke setelah itu di sini kita akan membaginya menjadi admin dan penduduk, yang dimana admin dapat melakukan seluruh yang ada seperti pengolahan data master, pengolahan data transaksi, data cetak laporan, pelayanan imigrasi, dan seterusnya. Sedangkan pada penduduk hanya dapat melakukan beranda dan juga pelayanan imigrasi dan lodging. Oke, setelah itu kita kembali ke DW. Di sini kita akan membagi dua menjadi indeks admin dan indeks penduduk. Sebelumnya kita pilih file, kita save all. Oke, sebelumnya setelah itu kita pilih file, kita save as. Setelah itu di sini kita kasih nama. Oke, setelah itu di sini kita beri nama indeks admin. Setelah itu kita save. Oke, di sini sudah muncul ada indeks admin dan juga di sini ada indeks yang untuk penduduk dan juga ada indeks admin untuk admin.
Oke, untuk selanjutnya untuk menu indeks adminnya di sini menunya lengkap, dan untuk indeks penduduk di sini kita akan hapus beberapa. Kita akan hapus beberapa. Oke, untuk selanjutnya di sini kita akan hapus untuk indeksnya atau untuk usernya. Di sini kita akan hapus beberapa bagian yang tidak perlu diketahui, yang tidak perlu dilakukan oleh user. Yaitu di sini kita akan hapus data admin master, admin transaksi hingga admin laporan. Oke, jadi menu-menu yang kita hapus itu ya seperti saya jelaskan tadi, ini kita hapus. Oke, kita hapus saja. Coba kita login ke depan. Coba kita lihat. Oke, di sini untuk indeks penduduknya di sini sudah yang bisa dilakukan oleh user. Di sini sudah ada beranda pelayanan imigrasi yang dimana terdiri dari pendaftaran penduduk, permohonan izin tinggal, permohonan paspor, pengaduan, dan juga login. Dan untuk indeks adminnya di sini dia bisa melakukan semuanya, yaitu data pengolahan data master, pengolahan data transaksi, data laporan, dan cetak laporan, dan juga pelayanan imigrasi, dan juga seperti sama seperti data penduduk, yaitu dia melakukan login. Oke, selanjutnya di sini kita akan buat untuk loginnya. Di sini ada login untuk admin dan juga login untuk penduduk. Sedangkan di sini kan hanya yang dilakukan oleh admin. Jadi di sini kita akan membuat yang dapat dilakukan oleh admin saja, tetapi tidak dapat dilakukan oleh penduduk. Seperti itu. Oke, selanjutnya di sini pada data index. Sorry ya. Nah, di sini untuk indeksnya untuk indeks adminnya di sini kan ada admin dan penduduk. Jadi setelah kita ketika kita klik admin dia akan muncul seperti ini. Di sini ketika kita klik penduduk kan akan muncul seperti ini juga. Di sini kita akan mendesain bagaimana untuk ketika kita pilih penduduk maka dia akan kembali kepada beranda sebelumnya, yaitu untuk indeks penduduk. Oke, selanjutnya jadi di sini kita akan mendesainnya. Kita pilih indeks admin. Setelah itu kita pilih Oke, di sini kita akan mendesainnya. Di sini kita akan menghapus yang ada. Setelah itu kita pilih, kita kontrol spasi. Di sini ada browser. Ini kan kita akan mengembalikannya ke indeks. Jadi kita di sini pilih indeks. Setelah itu oke. Nah, ini akan jadi seperti ini. Oke, jadi ini akan jadi seperti ini. Di sini kan untuk indeks adminnya. Ketika kita pilih admin, dia akan seperti ini. Dan setelah kita pilih penduduk,
Oke, di sini maaf, di sini ada beberapa kesalahannya itu. Sebelumnya di sini kita menghapus modalnya. Kita menghapus modalnya seperti ini. Coba kita coba. Nah, dia jadi seperti ini. Di sini dia sudah kembali ke dia login kembali ke penduduk seperti ini. Oke, selanjutnya karena di sini ini pada indeks penduduk, jadi di sini kita akan menggantinya menjadi penduduk di posisinya admin dan admin di posisinya penduduk. Jadi kita akan ganti posisinya. Sebentar ya. Nah, di sini untuk penduduknya kita copy, kita pilih di yang ini, kita hapus saja. Oke, kita save all. Nah, dia sudah berubah, penduduknya di atas dan adminnya di bawah. Oke, selanjutnya di sini kita akan di sini kan setelah itu kita pilih, ini kan pada indeks penduduk. Kita pilih akan muncul seperti ini. Setelah itu kita login ke admin. Ini akan seperti ini. Oke, selanjutnya di sini kita akan buat untuk login penduduknya. Jadi di sini kita akan menghilangkan untuk login admin. Jadi di sini langsung saja kita akan membuat login penduduk. Jadi setelah kita pilih login penduduk, dia akan masuk. Jadi seperti ini. Oke, di sini kan ada admin dan penduduk. Jadi di sini kita pilih caranya di sini. Caranya di sini kita pilih yang beranda. Bentar ya. Nah, ini dia. Di sini kita copy, Ctrl C, terus kita kembali ke yang tadi. Nah, kita kembali di sini.
Oke, setelah itu kita copy, kita Ctrl P. Setelah itu kita copy yang Oke, setelah itu di sini berandanya kita ganti dengan login penduduk. Kita copy yang data toggle-nya. Ctrl C. Kita masukkan ke sini. Ctrl V. Setelah itu untuk Oke, jadi untuk drop down login ini kita hapus. Oke. Selanjutnya kita pilih save all. Oke teman-teman, di sini maaf saya terjadi kesalahan karena yang tadi saya lakukan itu bukan pada indeks admin, tetapi bukan pada indeks tapi di indeks admin. Jadi di sini kita akan caranya masih sama seperti tadi. Nah, ini di sini kita kita copy yang ini, kita pindahkan ke sini. Kita Ctrl P, di sini kita ganti dengan login penduduk. Oh no. Di sini kita ganti dengan login penduduk. Nah, setelah itu salah ya, teman-teman. Nah, kita copy. Oh iya, benar ya. Maaf saya keliru. Di sini kita ganti login penduduk. Nah, setelah itu kita copy yang data toggle-nya. Kita Ctrl C, kita letakkan di sini. Kita Ctrl V. Setelah itu untuk drop ini kita hapus. Kita Ctrl S. Kita coba ya. Nah, dia akan jadi login penduduk seperti ini. Oke, di sini selanjutnya di sini selanjutnya kita akan buat untuk untuk login adminnya, sehingga dia tersembunyi dan dia hanya bisa dimasukkan oleh admin tersebut.
Jadi di sini kita pindah ke indeks admin. Oke, kita pindah ke indeks admin. Setelah itu kita copy sama seperti login penduduk, kita copy beranda. Kita copy nav itemnya, terus kita letakkan di drop down login-nya. Nah, kita Ctrl V. Setelah itu untuk sini kita ganti dengan login admin. Nah, setelah itu kita copy data toggle-nya, kita letakkan di sini. Nah, setelah itu yang ini kita hapus. Oke, kita Ctrl S. Kita Ctrl S. Nah, dia sudah jadi login. Oke, jadi jadi pada halaman indeks ini, di sini pada login penduduk ini, dia tidak ada lagi seperti tadi yang ada yang ketika kita pilih login penduduk di situ ada admin. Tetapi di sini kita sudah pisahkan. Di sini sudah tidak ada lagi login admin, sehingga penduduk tidak dapat melakukan login pada admin. Kita menyembunyikan itu sehingga admin saja yang dapat admin saja yang dapat masuk ke login admin. Karena pada login admin itu di situ ada semua data itu berada pada login admin. Jadi untuk login admin itu di sini kita bisa memasukkan secara manual URL-nya, sehingga admin saja yang bisa dapat mengetahuinya, sehingga tidak dapat dengan mudah dilakukan orang yang dilakukan dihack oleh orang-orang tersebut. Oke, selanjutnya kita ke data indeks. Di sini kan pada data indeks ini hanya ada beranda pelayanan imigrasi login penduduk, dan dalam pelayanan imigrasi ini ada beberapa menu, yaitu pendaftaran penduduk, permohonan izin tinggal, permohonan paspor, dan pengaduan. Di sini kita akan hilangkan ini sehingga dia tidak muncul begitu saja, tetapi dia akan muncul setelah kita melakukan login. Ketika kita login penduduk, setelah kita masuk, baru dia akan muncul beberapa pelayanan tersebut. Caranya di sini kita ke Bootstrap, kita ke W3 School. Di sini ada beberapa pilihan yang akan kita buat. Di situ kita pilih Bootstrap. Setelah itu di sini ada kita pilih yang kita pilih Bootstrap. Di situ pada Bootstrap itu dia ada dua pilihan, yang B3 sama B4. Itu kita pilih yang B4. Setelah itu kita pilih yang BS4 from, dan kita copy linknya. Nah, selanjutnya kita copy, kita Ctrl C. Setelah itu kita ke Dreamweaver-nya. Nah, di sini karena dia muncul di halaman indeks admin, maka kita buat pada indeks admin duluan ya. Dia kita letakkan di modal body. Kita letakkan di modal body. Nah, setelah modal body di sini kita enter. Kita letakkan di sini. Nah, ini. Setelah itu, setelah itu untuk actionnya di sini kita ganti. Kita ganti dengan tanda pagar.
Setelah itu untuk enter username-nya kita ganti dengan email. Terus enter passwordnya tetap. Di sini div class yang valid ini tidak terlalu dibutuhkan, jadi kita hapus. Oke, kita hapus saja. Oke. Ini kita hapus. Setelah itu yang ini pun kita hapus ya. Salah ya. Yang ini. Nah, ini kita hapus. Oke, setelah itu Nah, setelah itu untuk submit-nya kita ganti dengan login. Oke, setelah itu kita Ctrl S, coba kita jalankan. Ini indeks admin. Kita reset ya. Bentar ya. Oke guys, ternyata di sini terjadi kekeliruan. Jadi kita untuk ininya masih tetap kita pilih Ctrl C, kita ke DW. Setelah itu kita letakkan di dalam mode login admin. Kita cari mode login admin. Nah, oke, kita letakkan di dalam setelah itu kita letakkan di sini. Kita Ctrl V. Setelah itu nah, untuk actionnya kita ganti dengan tanda pagar. Setelah itu enter username-nya kita ganti dengan email. Sini kita taruh paspor, ininya kita hapus karena tidak terlalu penting. Oke, jalannya sama seperti tadi. Nah, ini juga kita hapus. Setelah itu ininya kita ganti dengan login penduduk. Login admin ya. Login admin. Oke, kita Ctrl S, coba kita jalankan. Nah, ini akan jadi seperti ini. Dia akan Oke, setelah untuk login adminnya sudah jadi, selanjutnya di sini kita akan buat untuk login penduduknya. Di sini kita copy saja from yang tadi. Oke, selanjutnya di sini kita akan buat untuk indeks penduduknya, login penduduknya. Di sini kita copy saja. Setelah itu kita ke indeks, kita masuk ke login untuk login penduduk. Di sini kita ke login penduduk ya, bukan login admin. Nah, di sini login penduduk. Kita ke modal, kita enter. Di sini kita untuk name-nya di sini kita ganti dengan login penduduk.
Oke, setelah itu kita Ctrl S. Sebelum itu di sini untuk closing adminnya kita hapus saja karena tidak dibutuhkan. Kita hapus. Oke, kita Ctrl S. Coba kita jalankan ke indeks. Nah, dia akan muncul seperti ini. Oke, selanjutnya di sini kita akan buat untuk bisa memasukkan username-nya. Kita akan hubungkan ke database. Oke, kita mulai dari indeks. Di sini kita pilih window. Setelah itu kita pilih database. Di sini kita akan menghubungkannya ke database. Oke, setelah itu di sini kita pilih database. Setelah itu kita pilih yang ada tambahnya. Di sini kita pilih tambah. Setelah itu untuk connection name-nya kita kasih nama konektor. Untuk MySQL servernya kita kasih nama localhost. Setelah itu untuk username-nya di sini kita pakai root. Passwordnya kita kosong, kita ke database-nya. Di sini kita pilih select. Setelah itu kita pilih imigrasi Kota Kupang. Oke. Setelah itu kita pilih oke. Di sini dia akan muncul konektor. Kita save all. Maka di sini akan muncul konektor. Oke. Di sini tabelnya sudah jadi. Setelah itu di sini kita pilih insert data object. Kita pilih data object. Setelah itu kita ulangi lagi, kita pilih data object. Setelah itu kita ke data user. Kita pilih login user. Di sini login penduduk. Setelah itu di sini untuk username kolomnya di sini. Setelah itu di sini kita pilih tabel. Tabel juga tidak ada. Maaf, di sini terjadi kesalahan. Untuk validasinya di sini kita pilih konektor. Setelah itu di sini ada admin. Untuk username kolomnya di sini kita menggunakan email. Dan untuk pasportnya kita menggunakan pasport. Maaf ya, di sini sebenarnya di tabel itu kita bukan menggunakan admin, tapi kita menggunakan penduduk karena di sini kita akan login untuk penduduk. Setelah itu untuk username kolomnya di sini karena di sini tidak ada email, jadi kita akan login menggunakan nick atau nomor paspor. Dan untuk paspor kolomnya di sini kita menggunakan paspor. Setelah itu untuk if login-nya sukses, jika sukses di sini kita pilih indeks. Dan untuk gagal di sini kita juga pilih indeks. Tapi di sini parameternya untuk name-nya key.
Oke, untuk filenya di sini name-nya di sini login gagal. Kita pilih oke. Oke, setelah itu kita pilih save all. Setelah itu selanjutnya kita akan buat untuk login untuk adminnya, sama seperti pada login untuk index. Di situ kita pilih insert, kita pilih data object, setelah itu kita pilih user, kita pilih login. Di sini untuk validnya kita pilih konektor admin. Di sini untuk admin kita menggunakan email dan passwordnya menggunakan password. Jika berhasil, pilih index admin, dan jika gagal, index admin. Parametersnya di sini name-nya key dan filenya login gagal. Oke. Setelah itu kita save all. Oke, setelah kita buat loginnya, sekarang kita akan buat untuk logoutnya. Sama seperti sebelumnya, kita pilih untuk nav itemnya, kita copy, kita letakkan paling bawah. Kita letakkan di paling bawah Oke, setelah kita copy, kita letakkan di sini. Kita Ctrl V. Berandanya kita ganti dengan logout. Oke, setelah itu kita Ctrl S. Untuk ininya kita copy, kita letakkan di indeksnya. Kita letakkan di login penduduk. Kita letakkan di sini. Logout, kita kontrol. Save all. Oke, setelah itu selanjutnya kita save all. Selanjutnya kita pilih insert, kita pilih data object, kita ke user application, kita pilih logout. Untuk browsernya di sini, karena untuk index kita pilih index. Oke, setelah itu kita oke. Ini tidak ada ini kita gabung saja. Kita save all. Ininya dia terjadi kesalahan karena dia akan ada loginnya terjadi pendobelan
guys. Oh tidak, oke baiklah. Kita save all. Logout. Oh, kita akan buat untuk indeks adminnya. Di sini kita blok yang untuk logoutnya. Setelah itu kita pilih insert. Kita pilih insert. Kita pilih data object, user authentication. Setelah itu logout user. Nah, di sini dia langsung logout. Setelah itu pilih indeks admin. Oke. Setelah itu kita save all. Oke, selanjutnya di sini karena logoutnya sudah jadi, selanjutnya di sini kita akan mengganti namanya. Yang Bootstrap ini kita akan ganti namanya sehingga bisa membedakan, tidak terjadi kekeliruan. Oke, selanjutnya di sini kita akan buat untuk menunjukkan apakah ketika kita login itu muncul atau berhasil atau tidak. Caranya di sini oke, sebelumnya di sini itu untuk username-nya di sini kita tambahkan admin. Di sini juga admin. Ini juga admin. Setelah itu kita coba cari Oke, setelah itu kita akan buat recursornya. Sini kita pilih tanda tambah recursor. Setelah itu oke, untuk recursor di sini name-nya kita menggunakan rs admin karena di sini untuk tabel admin menggunakan admin. Setelah itu sini admin. Untuk filternya kita pilih email. Untuk sortnya, untuk viewer parameternya kita pilih session variable. Jadi untuk session variabelnya di sini email. Oke, setelah itu kita pilih oke. Oke, setelah itu di sini kita pastikan lagi untuk nya. Save all. Setelah sudah kita save all, kita tunggu karena ini ada sedikit. Oke, setelah itu di sini kita pastikan lagi untuk username-nya apakah sudah terganti menjadi admin. Kita pilih Ctrl V. Find text. Oke, kalau sudah kita lanjut ke sini. Kita pilih seperti ini, kita refresh semuanya. Oke, ternyata semuanya sudah. Kita buat
di admin. Oke, tadi ada terjadi beberapa kesalahan, ada terjadi error, jadi saya coba memperbaikinya, yaitu di sini untuk database-nya di sini ditambahkan konektor, dan konektor. Oke, setelah itu kita save all. Oke, selanjutnya kita coba untuk login. gmail.com 123456. Coba kita login. Ini pasti tanyain kasus atau bapaknya gimana? Oke, ternyata loginnya berhasil. Setelah itu setelah loginnya berhasil, di sini kita akan membuat untuk menu yang di sini itu kita sembunyikan. Jadi, sebelum admin melakukan login, maka menu-menu tersebut ini tidak ada. Jadi menu-menu tersebut ini tidak akan muncul sebelum kita melakukan login. Jadi dia akan muncul setelah kita melakukan login, dan dia akan ada bersama-sama dengan logout. Jadi caranya di sini kita copy dari drop down yang admin transaksi, bukan ya, dari admin drop down admin master sampai dia pada drop down penduduk. Oke, setelah kita blok, di sini kita pilih insert, kita pilih data object, kita pilih show region. Setelah itu kita pilih show if record no empty. Oke, setelah itu saya ulangi, di sini kita pilih insert, kita pilih data object, kita pilih revert, kita pilih show region. Setelah itu show if record no empty. Setelah itu rs admin, kita pilih oke. Oke, setelah itu kita Ctrl S dan kita akan coba login. Ini yang sebelumnya. Setelah kita restart, nah, menu-menu yang tadi itu sudah hilang. Dia tidak muncul sebelum kita login. Jadi dia akan muncul setelah kita melakukan login. Oke, setelah itu coba kita login. Untuk kita masukkan kita login.
Oke, setelah itu coba kita login. Oke, untuk indeksnya, untuk indeks adminnya sudah jadi. Di sini kita masukkan email. Di sini kita akan hilangkan untuk ininya. Jadi di sini kita pilih indeks. Nah, ini kita copy. Setelah itu kita pilih insert data object, so region. Oke, baik, sekarang di sini kita akan buat untuk record setnya. Di sini kita kasih nama RS penduduk. Di sini kita pilih penduduk. Filternya nick, session. Oh iya. Sebelum itu di sini penduduk. Di sini penduduk. Oke, setelah itu kita pilih record set. RS penduduk. Namanya nick. Ini kita ganti dengan username
Oke, setelah itu oke. Kita pilih save all. Setelah itu di sini kita akan sembunyikan bagian bawah dari pelayanan imigrasi ini. Jadi caranya di sini kita blok yang ini. Setelah itu kita pilih insert. Oke, setelah itu kita pilih insert. Di sini kita pilih data object, kita pilih show region, setelah itu show. Kita klik OK. Setelah itu kita save all. Kita coba. Oke, dia seperti ini. Nah, oke, ini setelah ini kita akan melakukan login. Setelah itu dia akan masuk dan menunjukkan menu-menu lainnya. Oke, demikian dari saya. Semoga dapat bermanfaat dan terima kasih.